Oke, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua di sela-sela kesibukannya bersedia untuk sama-sama berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan sesi diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, saya Imawanti, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kita, dan saat ini mendapat tugas modul 1.4 tentang budaya positif, dan apa yang saya sudah pelajari saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu. Semoga nanti Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dari pertemuan kita ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Anyar, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu pada sesi diskusi dan diseminasi ini, Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja. Berikut adalah rangkuman atau poin-poin terkait konsep budaya positif, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita nanti sama-sama bedah dan cari tahu apa sih sebenarnya tema-tema ini gitu ya di slide-slide berikutnya. Baik, ini yang pertama Bapak Ibu, tentang pembelajaran dengan paradigma baru ya. Kurikulum yang baru sudah mulai diterapkan di sekolah kita. Bapak Ibu yang mengaku di kelas 10 mungkin sudah sangat mengerti, sangat paham ya, dan mulai menjalani paradigma kurikulum yang baru ya, kurikulum merdeka. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid-murid kita itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, terus berkepentingan global, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Oke, 100 buat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ada yang menarik ya, di awal pembahasan tentang budaya positif ini kita akan mulai dengan teori tentang kontrol. Nah, sebelumnya saya mau ajak main salah satu Bapak Ibu guru ya. Oke, saya mau ajak main Ibu Novi. Bu Novi, lihat tangan saya Bu Novi. Nah, ini tangan saya ya. Oke. Saya mau menggenggam pulpen ini. Bu Novi, silahkan lakukan apa saja terhadap saya supaya saya mau melepaskan pulpen ini dan memberikan pulpen ini kepada Bu Novi. Silakan. Oh, paksa atau bebas? Bu Novi bisa pakai cara apa saja? Cuma boleh kan minta pulpen? Tidak. Cubit? Sudah pakai cara kekerasan ternyata. Geligiting. Oke, Bapak Ibu, nanti akan ada jawabannya ya. Kenapa apa yang dilakukan Bu Novi belum berhasil ya membuat saya mau membuka tangan saya dan menyerahkan pulpen ini kepada Bu Novi. Nanti akan ada jawabannya. Oke, kita mau belajar dulu nih tentang teori kontrol. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Nah, ini ada beberapa pandangan yang salah, miskonsepsi tentang yang namanya teori kontrol. Yang pertama, ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Oke, kita sebagai orang tua, kita paksa anak kita kan, kalau dia nggak mau bangun, kita paksa dia bangun. Kita merasa bahwa sebagai orang dewasa kita punya hak untuk memaksa yang lebih muda dari kita. Padahal sebenarnya harusnya tidak seperti itu ya. Yang kedua adalah banyak keyakinan di diri kita, guru-guru ya, bahwa guru itu punya kemampuan kontrol kepada murid. Jadi guru mengontrol murid dikontrol oleh guru harus bisa kontrol murid. Kalau sampai ada murid yang kurang ajar, salah gurunya. Kenapa nggak mengontrol muridnya? Seperti itu kalau di kebanyakan kita berpikir ya. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata enggak juga. Ya. Jadi ada cerita seorang guru bertanya kepada temannya, anak-anak di kelas saya itu paling malas
kalau disuruh maju ke depan kelas untuk jawab soal. Kemudian disarankanlah, coba Bu sediakan hadiah buat yang mau maju ke depan kelas. Disediakanlah ya coklat berapa batang gitu. Jadi kata gurunya, anak-anak siapa yang mau maju ke depan nanti ibu kasih coklat gitu kan. Langsung berebutan gitu loh. Walaupun pada akhirnya nggak bisa jawab soal sih, tapi maju ke depan seperti itu. Nah berikutnya, di sesi berikutnya si ibu ini tidak bawa hadiah, nggak bawa coklat. Ditanya, ada yang maju ke depan nggak? Coklatnya mana Bu Guru? Kalau ada coklatnya saya mau, kalau nggak ada saya nggak mau. Nah seperti itu berarti ternyata ketika kita menawarkan sebuah hadiah pun tidak selalu berdampak positif. Bisa jadi kemudian anak-anak kita ternyata hanya mau bertindak bukan karena kita, tapi karena ada sesuatu seperti itu. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, nah ini juga tidak sedikit di kalangan kita, guru dan orang dewasa lainnya merasa bahwa kritik dan membuat seseorang merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter murid. Jadi dengan mengasih tahu kesalahannya, dengan mencecar dia dengan kesalahan-kesalahan dia lakukan, kita pikir itu bisa membuat dia sadar, bisa membuat dia berubah seperti itu. Padahal ternyata tidak ya. Rasa bersalah itu seringkali malah membuat masalah baru. Ini dikutip dari teorinya William Glasser dalam bukunya Control Theory. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, di modul yang saya pelajari Bapak Ibu ada satu pergeseran antara kontrol itu dari teori stimulus respon tuh bergeser ke teori kontrol. Nanti saya jelasin sedikit apa itu stimulus respon dan apa itu teori kontrol. Nah, ada kutipan yang menarik dari Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership. Stephen R. Covey ini juga yang nulis buku Seven Habits Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah baca, Stephen R. Covey ini memang yang melahirkan banyak buku-buku motivasi. Yang bestseller itu salah satunya adalah Seven Habits of Effective People. Nah itu bukunya yang sangat bestseller di seluruh dunia. Dan yang terbaru itu beliau nulis tentang Principle Centered Leadership. Ya. Nah dia berkata seperti ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubah saja sikap atau perilaku kita. Ya, itu nanti akan ada kemajuan dikit-dikit artinya, sedikit demi sedikit. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, maka bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek itu tentang realitas. Itu akan ada perubahan yang lebih lebih holistik, lebih besar dibanding kita sekedar mengubah sikap kita saja. Nah, Bapak Ibu, nah ini ada pergeseran. Ini yang kita pahami, kita sebagai guru, kita biasanya tuh tahu banget yang namanya istilah stimulus respon. Teori reward and punishment, hadiah dan hukuman itu teorinya stimulus respon Bapak Ibu. Siapa pencetusnya? Nama tokohnya tuh Ivan Pavlov. Ya, beliau seorang behavioral, seorang ahli perilaku, di mana dia meneliti tentang Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya penelitiannya. Jadi ada anjing dalam kurungan, ya, ketika dinyalakan lampu, ya, dan ketika lampu nyala makanan datang dan air liur si anjing itu keluar karena lihat lampu gitu, seperti itu. Nah, jadi perlakuannya itu kepada binatang sebenarnya, tapi ini diterapkan dalam dunia pendidikan. Contohnya bel. Kita begitu dengar bel kita ngapain? Gertak langsung masuk kan. Begitu bel berbunyi lagi, oh waktunya istirahat. Nah itu sebenarnya itu teori behavioral namanya, teori behaviorisme, teori perilaku, stimulus respon. Ada bel, respon kita seperti ini. Ya. Kemudian ketika hormat, gerak, nah hormat. Nah, ada perilaku kita kan ketika dengar kata seperti itu. Itu sebenarnya teori behavioral. Tidak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu, tapi mulai bergeser sekarang ke satu teori yang namanya teori kontrol. Yang pertama adalah kalau teori stimulus respon berkata kebutuhan kita sama, kalau kata teori kontrol kebutuhan orang itu beda-beda, nggak sama. Kemudian semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kata teori stimulus respon. Tetapi kalau kata teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau stimulus respon fokusnya adalah kita mengubah orang, kalau ini enggak, kita berusaha memahami pandangan orang itu tentang dunia ini. Kemudian dalam stimulus respon dikatakan perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, ketidaktaatan. Jadi bel bunyi, anak-anak masih di luar,
kita hukum kan, di kita kan dicatat buku pelanggaran. Nah, jadi perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya, ya, ada tujuan. Jadi apapun perilaku itu pasti ada tujuan tertentu, atau ada juga bilang ada kebutuhan tertentu, atau ada alasan tertentu. Nah, kadang-kadang kita nggak mau tahu di balik itu, kita hanya lebih fokus kalau ya itu sebuah pelanggaran gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol itu dikatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol dirinya adalah orang itu sendiri. Ini menjawab yang tadi kita lakukan. Bu Novi bisa lakukan apapun kepada saya, termasuk menggelitik, ya. Bahkan mungkin Bu Novi bisa kasih saya iming-iming, Bu Ima, ini 1 juta, gitu ya. Tolong buka tangannya. Tapi kalau saya tidak mau, saya tidak akan buka tangan saya. Ya, jadi artinya sebuah perubahan itu akan terjadi bila yang diminta untuk berubah itu mau berubah. Jadi letak kontrolnya bukan di Bu Novi sebenarnya, tetapi di saya. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu jawaban atas praktek tadi di awal, ya, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya orang itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kata teori stimulus respon, udah dibujuk tidak bisa, paksa aja, pasti bisa. Jadi menggunakan cara-cara kekerasan, cara-cara ini. Tadi Bu Novi kan minta nggak mau, Bu Novi langsung menggunakan cara-cara kekerasan. Nggak apa-apa, itu bagian dari usaha, tapi itu kelihatan banget stimulus responnya seperti itu, ya. Tapi kalau kata teori kontrol, Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Yang terakhir, kata stimulus respon, model berpikir menang kalah, ya. Tapi kalau kata teori kontrol, win-win solution, menang-menang, ya. Jadi kalau bisa nggak usah ada masalah lah. Oke, berikutnya Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Nah, ini dia Bapak Ibu. Dalam budaya kita, disiplin itu seringkali secara umum dimaknai menjadi sesuatu. Jadi disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu yang banyak beredar secara umum di masyarakat, di sekolah dan sebagainya. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Lagi sedang diapakan muridnya tuh, kok di luar sedang didisiplinkan, padahal lagi jenuh di lapangan, ya. Jadi kita selalu mengkaitkan bahwa disiplin itu adalah ketidaknyamanan, AK alias ya hukuman. Nah, kita lihat akar katanya, disiplin itu berasal kata dari disiplina, yang artinya sebenarnya belajar, ya. Si pembelajar itu namanya kalau dalam bahasa itu disciple, murid. Ya, kalau kita lihat dalam konteks bahasa Inggrisnya, disciple itu terjemahannya murid. Jadi orang yang sedang didisiplinkan itu adalah orang yang sedang belajar, dan dia adalah seorang murid sebenarnya, bukan orang yang dihukum. Ini kalau makna sebenarnya ya Bapak Ibu, ya. Semoga ini bisa membuka wawasan kita. Kemudian, nah ini dia penting Bapak Ibu, disiplin itu harusnya mengacu pada diri sendiri yang disertai dengan dimilikinya tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dalam disiplin itu harus disertai dengan tanggung jawab. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ada tanggung jawab, ada kesadaran, dan yang ketiga Bapak Ibu, memberdayakan murid tanpa imbalan reward, ancaman, atau hukuman. Jadi sebenarnya dalam teori kontrol, disiplin positif, reward dan punishment tuh kalau bisa nggak usah ada gitu loh. Karena itu akan membuat, ya tadi itu nanti di pembahasan berikutnya ya, siswa akan melakukan sesuatu tapi karena sesuatu, bukan lahir dari benar-benar kesadaran dirinya. Kemudian yang berikutnya, tujuan kita sebagai guru itu adalah membantu murid memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi, kata kuncinya nih, motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, motivasi itu ada dua, dari dalam dan dari luar. Luar namanya ekstrinsik dan dalam namanya intrinsik. Itu ya. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu sekilas nih tentang yang namanya nilai-nilai kebajikan. Di dunia ini banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Saya kutip 3 aja. Ya, nah ini yang paling famous ya. Profil pelajar Pancasila ini lagi famous banget bertahun-tahun terakhir ini Bapak Ibu.
Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, atau latar belakang. Dan nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi sebenarnya ketika melihat seseorang berperilaku, kita tuh bisa langsung tahu nilai-nilai apa sih sebenarnya dia pegang. Seperti itu ya. Nah, ini ada 3 kelompok contoh yang saya beri terkait nilai-nilai. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tadi Bapak Ibu sudah sebutkan di awal ya. Sampai di ada lagunya dan sebagainya, itu supaya masuk ya ke alam bawah sadar bahwa ini loh, kalau kamu mau jadi seorang pelajar Pancasila, kamu harus punya ini. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang lain Bapak Ibu, ini nggak terlalu famous tapi ada ya, dari IDEO Primary Years Program PYP ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan seterusnya. Itu nilai-nilai kebajikan versinya PYP ya. Nah, ini ada juga nih Bapak Ibu contohnya. Nilai kebajikan versi 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Versinya IHF ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran alias amanah, diplomatis dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan versi dari IHF Indonesian Heritage Foundation. Nah, ini contoh. Nah, kita di sekolah karena kita muatannya sedang mau menuju kurikulum merdeka ya, tujuan nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan kepada anak-anak kita dan kita pengen anak-anak kita punya itu adalah yang profil pelajar Pancasila. Lanjut Bapak Ibu, sampai sini dulu adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau kita lanjut saja? Lanjut saja, baik ya. Nah Bapak Ibu, saya akan sampaikan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi sebaik-baiknya kebutuhan dasar tersebut. Bapak Ibu, semua tindakan kita itu tujuannya memenuhi kebutuhan. Coba kita cek kebutuhan apa saja. Nah ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu bisa cek semuanya sudah ada belum dalam diri Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, kebutuhan dasar ya. Jadi selama ini kan kita pikir kebutuhan dasar itu cuma makan minum doang ya. Ternyata tidak cuma itu Bapak Ibu, ada 5 kelompok. Bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau ada istilah kurang kasih sayang, nah berarti ada kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Rasa diterima, diperdulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu adalah kebutuhan dasar. Jadi kalau anak-anak kita caper di kelas, anak-anak kita ribut, mungkin dia ingin disayang, ingin menarik perhatian, ingin dipedulikan ya. Makanya caper di kelas kita seperti itu. Kemudian ada kebutuhan berkuasa, penguasaan ya. Harga diri, keinginan untuk dianggap, diakui, didengar, dan berkuasa. Ketika ada anak melakukan kekerasan kepada temannya, ya betul itu tindakan yang salah. Tetapi kalau kita pilih dari kacamata kebutuhan dasar manusia, dia ingin kebutuhan berkuasanya terpenuhi, makanya dia menindas temannya. Kan caranya aja salah seperti itu. Oh jadi tadi kembali ke teori tadi, semua perilaku adalah latar belakangnya. Kemudian ada kebebasan Bapak Ibu. Ternyata kebebasan ini pun sebuah kebutuhan. Ya, mandiri, berhak memilih dan mencoba hal baru, memegang kendali. Makanya kalau ada anak kita yang sampai loncat pagar, kita nggak lihat perilaku loncat pagarnya, tapi kalau kita pilih dari kebutuhan dasarnya, dia pengen bebas gitu loh. Nggak mau belajar, dia pengen memilih sendiri jalannya, yaitu pengen pulang cepat. Tapi karena belum bisa, itu masih ditutup, akhirnya dia pilih loncat pagar seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan, humor, bermain, tawa, melakukan yang disukai. Jadi ketika ada kasus anak marah kepada orang tua, bahkan melakukan tindakan kekerasan kepada orang tua ketika ditegur sedang main game, karena main gamenya itu adalah mengganggu kesenangan. Ya, karena itu bagian dari kebutuhan dasarnya dia seperti itu. Nah, iya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Motivasi perilaku kita sebagai manusia itu sebenarnya cuma ada 3 Bapak Ibu kalau dikelompokkan ya. Yang pertama adalah motivasi kita untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya.
Adakah di sini Bapak Ibu yang apa namanya mengajar karena takut dihukum Bapak Kepala Sekolah? Ya berarti motivasinya masih yang nomor 1 seperti itu ya. Oke, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Jadi saya bekerja, saya mengajar karena saya tahu nanti saya digaji, atau karena saya digaji saya bekerja seperti itu. Nah kalau kita motivasi mengajar kita seperti itu, berarti itu masuk yang nomor 2 Bapak Ibu. Jadi bekerja karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Karena beda ini ya Pak ya, beda nominalnya. Atau yang ketiga Bapak Ibu, nah ini yang agak langka ya, saya pun terus belajar ya. Oke, untuk menjadi pribadi yang diinginkan oleh dirinya sendiri ya, dan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Nah, Bapak Ibu dari 3 ini itu 2 motivasi intrinsik, 1 ekstrinsik, 1 motivasi intrinsik. Yang diharapkan lahir dari anak-anak kita pada saat mendapat perlakuan dari kita, treatment dari kita sebagai gurunya adalah bukan motivasi ekstrinsik, tapi motivasi intrinsik. Oke, berikut topik berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita bedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini akan sering Bapak Ibu dengar nanti ya di pembahasan tentang kurikulum merdeka dan sebagainya, pasti Bapak Ibu akan ketemu dengan ini. Aku tadi keluar di ulangan Bapak Ibu ya, jadi mari kita sama-sama pahami. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu cirinya adalah tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak dilibatkan, ya. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, jadi ketika melakukan hukuman biasanya hanya satu pihak saja yang melakukan. Yang dihukuman tidak ditanya dulu mau dihukum apa gitu, enggak ya, itu langsung aja gitu diapain gitu misalnya ya. Nah berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati berdasarkan peraturan. Di sekolah kita ada konsekuensi namanya sistem poin. Itu disepakati, ya, terencana dan disepakati. Nah, tetapi tetap murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi kalau dia bersalah dia kena poin seperti itu ya. Guru memonitor murid. Teman-teman ada yang mencatat poin kan? Nah, berarti teman-teman sebagai monitor, teman-teman sebagai pemantau siswa-siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu yang akan nanti kita kupas lebih jauh, yaitu tentang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, atau proses kolaboratif membantu murid menemukan solusi. Dan ini namanya restitusi. Ini juga terminologi baru ya, restitusi. Saya ingatnya tuh fisika atau apa, difusi apa gitu Novi ya. Tapi akhirnya restitusi. Nah itu akhirnya nempel tuh terminologi itu gitu ya. Asing tapi karena sering diulas akhirnya jadi terbiasa. Nah Bapak Ibu, mari kita cek nih, kita sehari-hari sebagai guru seringnya ada di posisi mana? Ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum kah? Ya, pembuat rasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Sebagai pemantau kah? Atau sebagai manajer? Yang mana yang paling bagus? Harapannya adalah sebagai manajer. Ya, nanti itu manajer itu apa? Nanti saya akan jelaskan. Coba Bapak Ibu cek. Ada yang mau sharing? Selama ini menjadi guru posisinya di mana? Ada Teman. Oke, Bu Somi sebagai teman. manajer juga ya. Membuat rasa bersalah kalau Bu Novi. Pemantau, Bu Eni pemantau. Manajer. Bu Novina udah pernah jadi manajer berarti ya. Bu Ana Dalam ini kan penilaian siswa kan kita sebagai manajer. sebagai teman. Oke, kita lihat Bapak Ibu contohnya. Nih, ada kasus murid datang terlambat masuk sekolah. Kata guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, ini contoh statementnya ya. Sana berdiri di tengah lapangan, hormat bendera. Kira-kira bisa kasih contoh statement lain nggak yang memposisikan diri sebagai penghukum? Kata-katanya kalau murid datang terlambat masuk sekolah, saya kasih contoh, sana berdiri di tengah lapangan, hormat bendera. Mencari solusi yang bentuknya kata-kata yang berkata itu ya. Nah, maksudnya gini, contoh kalau Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu sebagai penghukum, apa yang akan Bapak Ibu katakan kepada murid pada saat murid itu datang terlambat masuk sekolah? Saya kasih contoh, sana berdiri tengah lapangan, hormat bendera. Minta surat izin dulu sana ke tiket.
Oke, kayaknya itu bukan penghukum. Kalau itu nanti masuknya ke pemantau. Bisa suruh nyanyi. Oke, nyanyi dulu gitu ya Pak ya? Ini baru masuk. Oke, nyanyi dulu baru masuk. Oke, berarti penghukum ya. Yang lain? Ditanya alasannya. Oke, jadi berdiri depan kelas selama jam pelajaran karena terlambat ya. Oke, itu berarti Bapak Ibu menempatkan diri sebagai penghukum. Bapak Ibu menghukum anak itu karena terlambat. Oke, berikutnya kalau Bapak Ibu kita menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Ini contoh statementnya ya. Kamu selalu terlambat, bikin ibu Bapak Ibu kecewa saja. Iya berarti nyesel. Ada statement lain nggak kira-kira contohnya? Pembuat rasa bersalah. Kamu ini ya berkali-kali dikasih tahu, bikin pusing aja, susah amat berubah. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita menyatakan statement yang menyatakan kamu salah loh, gitu loh. Gara-gara kamu nih pembelajaran direktur. Oke, gara-gara kamu pembelajaran terganggu, fix dia langsung merasa seperti itu ya. Oke, mantap. Berarti Bapak Ibu tahu ya kalau membuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita tempatkan diri sebagai teman. Nah, ini baik sih, nggak marah-marah, nggak menghukum. Ayo, usahakan taat aturan, bantu ibu bapak ya, dengan besok tidak terlambat lagi. Atau kita bisa bilang juga, tolong matiin bapak bapak ibu guru sih, ya. Kamu tuh kan harus datangnya tidak terlambat. Pasang alarm ya. Sekarang ya. Kita lagi ya. Oke, memposisikan diri sebagai teman. Kadang-kadang mungkin sambil ditepuk bahunya ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, posisi sebagai pemantau. Kamu tahu aturan sekolah kan? Catat namamu di buku pelanggaran dan mohon besok jangan ulangi lagi. Jadi anak ini bersalah, apa yang harus dilakukan? Udah cepetan. Nah, seperti itu. Siapa ini? Namanya tulis di buku piket gitu misalnya ya. Oke, terakhir Bapak Ibu, nah ini dia nih. Kalau jadi seorang manajer, kita akan bilang gini, ini contoh statementnya ya. Kamu tahu apa kesalahanmu? Misalnya dijawab, tahu Bu, saya terlambat. Lalu bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nanti saya akan cerita nih, kenapa statement manajer itu seperti itu. Ya, karena dia menggunakan teknik apa nih? Manajer ini ternyata ada tekniknya. Nanti saya akan menjelaskan. Oke, nah sekarang kita kuis dulu. Ayo Bapak Ibu. Berikut adalah kalimat posisi kontrol guru sebagai titik. Statement pertama, ayo tebak sebagai apa ya? Ibu sangat kecewa dengan perilakumu. Oke, 100 ya. 2. Kamu selalu tidak pernah memperhatikan penjelasan Bapak. Buat rasa bersalah. Oke, 100. Ketiga, silakan berdiri di depan kelas. Kamu tidak membuat catatan yang ibu minta. Hukum 100. Oke. Kamu tidak kasihan sama bapak yang sudah capek menjelaskan. Oke. Yang kelima, apa solusi untuk nilaimu yang masih di bawah KKM ini? Oke, Bapak Ibu udah pintar nih kayaknya ya. Hebat. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita menyimpan dulu sebentar ke yang namanya keyakinan kelas. Waktu di GIS, Pak Is ya, Bapak ada foto waktu itu di kelas-kelas di GIS ya, waktu kita berkunjung sebulan yang lalu, di kelas-kelas itu ditempelkan namanya keyakinan kelas dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, Apa ini saya nggak ngerti. saya juga lihat gitu ya, oh ini namanya keyakinan kelas, bukan aturan kelas loh Bapak Ibu, tapi keyakinan kelas. Nah selama ini yang kita pahami itu kan aturan kelas, tidak boleh ini, harus begini dan sebagainya. Ternyata ada selain itu bisa dibikin dan harus dibikin, tetapi ada lagi yang juga sebaiknya dibuat Bapak Ibu ya, yaitu namanya keyakinan kelas. Kalau levelnya sekolah berarti keyakinan sekolah. Itu adalah statement yang bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, singkat agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Contoh ya, contoh keyakinan kelas.
berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan pembelajaran. Jadi misalnya ada anak yang jamnya berdoa, dia malah ribut sendiri. Nah, ketika anak itu melakukan pelanggaran seperti itu, ketika memposisikan dia sebagai manajer, kita bisa bilang, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Iya, saya tahu. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Itu Bu yang berdoa. Nah, seperti itu. Sama dengan core values. Bisa. Ya, itu nilai-nilai yang diyakini bersama dia. Pentingnya diyakini. Yang diyakini dan disepakati bersama. Karena itu dibuat dengan melibatkan semua warga sekolah atau kelas. Nih Bapak Ibu nanti ke depan mungkin di kelas-kelas Bapak Ibu bisa selain aturan kelas, Bapak Ibu juga bisa membuat keyakinan kelas. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah, tadi restitusi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, ada yang namanya Bapak Ibu segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Ya karena memang ada 3 komponen ya. Kalau ada 4 berarti segi 4 restitusi. Tapi ini hanya ada 3 Bapak Ibu. Apakah itu? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen ya. Kemudian ada juga rangkuman dari banyak penjelasan. Saya coba rangkum sebagai gini Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Dan tentu saja dilakukan oleh guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini dia. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, itu nomor 1. Yaitu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku adalah upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi yang kita udah bicarakan di depan, Bapak Ibu. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salahnya, itu step yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu menangani masalah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, menggunakan teori segitiga restitusi, tahapan pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa harus divalidasi tindakannya? Karena setiap perilaku tadi kita udah tahu ya, itu upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Entah berpuasa mungkin tadi ya, entah dia kurang kasih sayang atau kebutuhan dasarnya dan sebagainya. Nah, yang kedua Bapak Ibu itu adalah menstabilkan identitas. Sudah divalidasi tindakan yang salahnya, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tadi ingat ya, disiplin itu adalah belajar, ya. Dan disciple yang didisiplinkan itu adalah murid, seperti itu ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu baru menanyakan keyakinan. Karena ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita hanya tadi ya termotivasi secara intrinsik. Jadi kalau Bapak Ibu marah sama anak, menghukum anak, dia mungkin terlihat menurut, tapi ketika berikutnya dilakukan lagi berarti belum lahir motivasi intrinsik. Nah, kita bisa lakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu untuk tadi itu melahirkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap tindakannya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Kurang terlihat ya. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa bilang gini sama anak yang melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, manusia itu banyak salah kok. Nah, itu menstabilkan identitas bahwa kesalahan itu bukan sesuatu yang sangat amat fatal sebenarnya, tapi itu bagian dari proses pembelajaran. Atau setiap orang pernah kok melakukan kesalahan. Ibu juga udah pernah seperti kamu misalnya seperti itu. Itu step yang pertama, langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Oke, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tentu kamu punya alasan ya kenapa terlambat. Tentu kamu punya latar belakang kenapa pagi ini terlambat. Bisa cerita? Nah, seperti itu ya. Adakah cara yang lebih efektif misalnya seperti itu? Ya, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, itu kurang jelas. Kita dengan kalimat gini, kamu tahu kan keyakinan, kamu tahu kan aturan sekolah kita apa? Ya Bu, tahu. Oke, aturan sekolah mana yang kamu langgar hari ini? Terlambat Bu, misalnya seperti itu. Oke, terlambat. Apa yang bisa kamu lakukan nih supaya besok kamu tidak terlambat lagi? Jadi biarkan solusi itu dari sisi. Jangan kita bilang besok nggak usah terlambat lagi ya. Nah, kalau besok tidak usah terlambat lagi, itu peran kita sebagai apa? Pemantau atau pemantau? Ya seperti itu. Kita bilang oke, bagaimana supaya besok nggak terlambat lagi? Kata pada anak yang loncat pagar, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama?
mungkin dia akan mengucapkan statement itu. Ya, jadi itu lahir secara mandiri dari dirinya atas dasar kesadaran dan tanggung jawab dirinya. Nah itu ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, posisi kontrol manajer, menggunakan penyelesaian masalah, menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa terapkan di kelas Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat dampaknya. Bapak Ibu akan melihat anak-anak akan menjadi mandiri dan tanggung jawab terhadap dirinya dan perilakunya sendiri. Bapak Ibu, itu tujuan dari pembelajaran yang sebenarnya kan. Oke, Bapak Ibu, itulah penghujung paparan saya. Sekarang ada sesi diskusi Bapak Ibu. Adakah yang Bapak Ibu mau sharingkan atau tanyakan atau mau komentari? Mangga silakan. Yang paling dekat yang harus paling jelas. Adakah Kan membedakan. yang kira-kira Bapak Ibu ingin ini tanyakan atau ingin dikomentari juga boleh, ingin berkomentar atau menceritakan pengalaman boleh. Boleh ya saya lah. Ya, Karena silakan, Pak. ibu yang lain sebenarnya bisa cuma malu kayak malu dianggap pinter. Nah, gitu. Kalau saya malu kalau nggak pinter gitu. Jadi gini, pada saatnya kita berharap dengan apa yang sudah kita jelaskan, sudah kita sampaikan, sering kita mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi. Harapan kita tidak terpenuhi. Kita sering tidak mau nyari tahu kenapa. Seperti pemain menjelaskannya udah bagus, jelas, tapi yang saya tangkap itu sedikit. Nggak tahu kalau ibu ini. Nah, ibu pernah berpikir nggak kira-kira berapa persen yang kita tanya? Padahal udah bagus sekali nih. Yang menjelaskan udah bagus, medianya bagus, tapi yang tertangkap di sini. Nah, ini mungkin ada diskusi lagi. Kira yang menyebabkan apa sehingga banyak yang kemudian kita temui di anak-anak sebenarnya bukan anak bandel yang kita hadapi, tapi anak yang belum mengerti gitu loh. Jadi seperti itu, anak yang belum mengerti, sehingga pada saatnya kita sebaiknya tidak marah, sebaiknya kita tidak menghukum, sebaiknya tadi yang ujung-ujungnya sebaiknya kita menjadi manajer. Mohon mungkin bisa dijelaskan kembali. Terus terang saya nih 30% aja udah bagus nih yang ketangkep itu. Padahal saya serius sekali tadi, apalagi melihat iman berapi-api kan, berapi nggak tadi? Agak nguap kan? Oh bersemangat, bukan berapi-api kan? Nggak nguap sih ya. Kalau nguap berarti berapi-api. Semua setuju saya. Penjelasan ini bagus banget. Terbayang oleh kita, anak-anak kita dulu, sebagus apapun kita, ternyata ada sesuatu yang harus kita pahami. Tapi ini jawabannya nanti saya ada, tapi belum salah sampaikan. Kenapa kok anak ternyata masih tidak memenuhi harapan kita? Nah ini perlu kita pahami sebagai seorang guru. Nanti jawabannya saya sampaikan, tapi mohon untuk diskusi. Dan mungkin dari rumah ada yang bisa disampaikan. Jujur Bu, yang saya tangkap mungkin nggak nyampe 30%. Kalau Bu Novi mungkin lebih dari 50% karena dekat. Nah, saya kan nggak jauh. Apalagi di sini nih. Di sini lebih jauh lagi. Misalkan gitu. Anak yang di depan dengan anak yang di belakang. Jangan anggap sama loh. Anak yang di depan dengan anak yang di belakang. Beda karena fokusnya berbeda. Konsentrasi yang pada saat gangguan dia duduk juga berbeda. Jadi itu juga menyebabkan perbedaan daya tangkap. Yang duduk belakang itu juga menjadi kejelian kita. Makanya kalau menerangkan, ini solusi nanti salah satunya jangan di depan terus. Kalau di depan pun tidak boleh tengah gitu. Yang sering kan tengah aja. Harusnya tinggi. Kenapa? Mata kita mandangnya di kan gini, kalau kita di sini mandangnya kita ini kelihatan semua. Tapi kalau saya melihat di sini, yang ini nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya buah anak, ya kan? Nah, ini kan
Jadi kadang-kadang di samping kan, atau jalan ke salah satunya nah, seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Kepala masukannya dan komentarnya luar biasa. Bapak Ibu, ada satu hal sederhana yang secara pribadi mengubah saya pada kegiatan yang sedang saya ikuti pada program pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu. Statement itu berkata seperti ini. Pusat pembelajaran itu siswa, bukan guru. Udah statement itu saja. Jadi selama ini saya secara pribadi saya berpikir saya tuh bintangnya kelas. Fokus perhatian kelas itu harus ada pada saya sebagai guru. Karena itu saya harus bisa digugu ditiru, saya harus tampil sempurna atas sampai bawah. Saya harus baca materi dengan baik. Kalau ada anak tanya saya harus bisa jawab. Saya akan marah ketika anak nggak meresponi saya dan sebagainya. Tapi statement itu mengubahkan saya, Bapak Ibu. Pusat pembelajaran itu adalah murid, bukan guru. Guru hanyalah fasilitator. Itu statement yang pertama. Yang kedua, murid itu adalah sosok yang punya potensi, dia bukan kertas kosong. Jadi tugas guru tuh bukan tadi karena dia pusat dia menggambar dari kertas kosong. Bukan. Tugas guru itu hanya mengarahkan. Ibaratnya kalau anak-anak itu udah gigit jagung, tugas guru itu cuma sebagai petani. Dia bukan Tuhan yang membuat anak itu tumbuh, gitu. Bukan. Jadi ibaratnya anak-anak itu udah gigit jagung, ya bagaimana mereka tumbuh jadi jagung. Dan kita nggak bisa minta biji jagung tumbuh jadi pohon duren gitu loh, menghasilkan buah duren gitu kan. Atau kita sedang mendidik hewan-hewan untuk dididik seperti itu ya. Siswa kita tuh anggaplah berbagai jenis hewan, ada burung, ada ular gitu kan, ada monyet, ada sapi. Mereka tuh punya potensinya masing-masing. Tugas kita hanya memfasilitasi mereka. Kita nggak bisa bilang, monyet kamu harus bisa jago berenang. Tuh kayak si itu tuh bebek misalnya gitu kan. Ya sampai kapan pun gak akan ketemu seperti itu Bapak Ibu. Nah, statement itu mengubahkan cara pandang saya kepada siswa. Dan ketika saya mengubah cara pandang saya, disitulah pembelajaran berikutnya Pak, itu sangat bermanfaat. Karena sebenarnya ini teori-teori sederhana sebenarnya. Dan kita juga sebenarnya pernah dengar waktu di kuliah dulu, pernah direview lah di kuliah dulu. Tetapi karena ada satu perubahan paradigma yang di kepala ini ada pergeseran perubahan, akhirnya kemudian kesana itu kita mulai pelan-pelan mencerna dan mulai mempraktekkan seperti itu. Nah, jadi ini pun tujuan saya bercerita kepada Bapak Ibu. Saya berharap juga terjadi terkuaknya sesuatu pola pandang yang tadi mungkin agak tertutup nih, tapi lebih terbuka. Mungkin nggak langsung jebret terbuka ya, karena kan mungkin juga Bapak Ibu perlu yang namanya proses berpikir. Nah ini Bapak Kepala, kenapa ada orang yang daya serapnya terlambat? Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bisa dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Padahal sebenarnya pemaparannya sama seperti itu. Nah, kami juga belajar dalam pendidikan ini, kami belajar tentang bagaimana otak bekerja, ya, bagaimana proses informasi. Itu membuat kita mengerti bahwa ada anak yang lambat, nah seperti ada anak yang cepat, seperti itu. Jadi memang belajar sampai ke proses berpikir dan sebagainya. Kemudian juga ada tipe-tipe karakter. Ada yang, gini kan? Ada juga sambil tiduran gitu seperti itu kan. Nah kita belajar juga ke sana. Jadi kembali lagi ke pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bapak Ibu. Ini kelihatannya sederhana tapi aslinya aplikasi itu susah sebenarnya Bapak Ibu. Kita harus bisa memfasilitasi anak-anak kita yang di sini. Terdiferensi itu apa? Oke, berdiferensiasi itu katanya dari kata different, perbedaan. Sederhananya bahwa anak-anak kita itu beda-beda, kalau saya menggunakan bahasa yang sederhana ya. Jadi artinya kita di kelas harus bisa menerapkan, ini sebenarnya belum belajar sampai ke sana Pak, ada di modul berikutnya lagi, tapi udah mulai kita buka di awal ya, di modul 1.4. Nah, kurang lebih saya pahami seperti ini. Nanti mohon kalau ada kurang tepat ya, atau ada masukan. Jadi anak kita itu kan beragam potensinya. Ya, ditambah lagi tadi beragam latar belakang kebutuhannya. Sehingga tugas kita sebagai guru Bapak Ibu, kita harus bisa, kalau kita adalah koki, kita harus bisa menyajikan menu yang beda buat setiap anak. Atau mungkin nggak benar-benar beda, tapi bisa memfasilitasi lah setiap kebutuhan tadi, setiap diferensiasi tadi, different dari kata perbedaan kan. Nah, bisa mengikat itu. Makanya sebenarnya guru itu kerja keras sih kalau di kelas mengajar itu. Ya, jadi tidak bisa lagi satu gaya saja, tidak bisa cuma satu metode
saja, bisa jadi harus Kalau variasi. jadi di profesional itu nggak inget utang gitu loh, tahu-tahu lunas aja. Karena sangat Saking sibuk ya, Pak. sibuknya. Ditambah lagi kalau kita punya anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu, waduh, saya yakin Bapak Ibu akan sampai bikin RPP yang berbeda, harus putar otak bagaimana bicara dengan dia. Kalau bicara yang lain kan mungkin dengan nadanya, nada apa namanya, do gitu kan. Nah kalau yang ini harus mi, yang ini mungkin do-nya do tinggi gitu kan, karena kalau tidak do tinggi anak itu tidak paham. Bapak Ibu, ternyata berat sekali tugas kita sebagai guru untuk jadi fasilitator karena kita yang tadi luar biasa bakat potensi di latar belakang kebutuhannya. Jadi ini menjadi refleksi buat saya secara pribadi. Ternyata saya tuh masih banyak kurangnya jadi guru belasan tahun ini gitu ya. Masih banyak kekurangan saya sebagai guru, masih banyak kesalahan yang saya lakukan di kelas saya seperti itu. Tapi paling tidak karena sudah tahu teorinya, ke depan saya mulai membenahi pembelajaran saya. Dan pembenahan itu Bapak Ibu dimulainya dari move in. Jadi bukan move on Bapak Ibu, tapi move in, dari dalam sana gitu loh. Dari cara berpikir, dari hati yang terbuka, dari cara pandang terhadap anak yang berubah. Tadi statement tadi Bapak Ibu, pusat pembelajaran, murid adalah pusat pembelajaran, bukan guru. Ada yang lain? Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dicontohkan oleh Ibu Ima mengenai pemaksaan pemilihan, nah itu seperti kita memaksakan anak untuk menjawab satu soal. Soalnya bukan ini Pak ya, bukan berupa yang eksak ya. Nah, itu kita memaksa bahwa kita harus memberikan soal, terus kemudian harus sesuai dengan teori gitu. Nah, ketika itu kita memaksakan, pasti anak itu di kelas itu beragam. Tadi itu beragam tadi itu. Nah, seberagam, oke, yang penyerapan ininya daya tangkapnya bagus, otomatis sesuai teori dia oke. Tapi ada yang tidak sama sekali dan ada yang di tengah-tengah. Nah, disitulah kunci ibaratnya kita memutar bagaimana mengambil kesimpulan si anak ini harus kita apain gitu kan. Nah, dari pembelajaran tadi yang Ibu sampaikan, memang kita tidak boleh memaksakan, tapi kita harus ukur anak ini harus kita nilai seperti apa sesuai dengan supaya tepat gitu ya, supaya terus bagaimana penanganan si anak yang memang penyerapannya kurang banget, ibaratnya maaf gitu ya, penyerapan kurang banget. Jadi kita tidak boleh sama dengan yang ke daya tangkapnya yang lebih tinggi gitu. Dan itu yang makanya ini Roina berusaha juga belajar sedikit di kurikulum kita juga. Terus memang itu ada teori yang seperti disampaikan Bu Ima. Jadi memang itu tepat sekali, kita tidak boleh memaksakan, tapi kita cari cara untuk supaya anak ini bisa mengikuti seperti orang yang memiliki daya tangkapnya bagus gitu. Jadi kita harus berusaha si anak itu jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jadi kita cari solusinya harus membedakan, oh ini mah harus soalnya begini. Terus kalau tidak sama sekali, coba kamu pengennya apa yang sudah bisa kalian tangkap dari pelajaran. Itu salah satu yang udah saya terapkan dan contohkan oleh Ima. Kalau saya tidak bisa teori ya, jadi oh iya, jadi memang saya memang tidak boleh, dan memang saya udah sedikit paham gitu. Jadi berusaha untuk menerapkan apa yang didapat pengalaman, tapi secara teori saya tidak pernah kayak gitu kan. Cuma sedikit sekali dari materi kurikulum mereka yang Roina pelajari, dan memang oh iya seperti Bima yang ceritakan kayak gitu. Jadi dengan adanya pertemuan ini lebih meyakinkan tambahan yang lebih lagi. Terima kasih Bu Rohina. Kita kasih plus ya, luar biasa. Ternyata Bu Rohina sudah melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memfasilitasi anak-anak dengan beragam kebutuhannya. Luar biasa Bu Rohina. Teman-teman yang lain adakah yang ingin sharing mungkin? Terus sedikit bercerita bagaimana pembelajaran di kelasnya? Cerita yang sedih boleh, atau cerita yang menyenangkan? Adakah? Kalau di fisika, karena kan eksak yang bisa dikerjakan lewat berbagai jalan gitu. Jadi kadang ada beberapa anak yang katakanlah cara berpikirnya unik gitu, dia bisa nyelesain pakai cara A gitu, sedangkan kita ngajarinnya nih pakai cara B gitu. Giliran disuruh maju, siapa yang mau menyelesaikan soal ini, kadang ada anak yang ya udah Pak
lain gitu, entah dia diajarkan via bimbel apa gitu. Tapi giliran ya tadi harus diteliti dulu benar nggak sesuai konsep enggak gitu. Tapi selama masih masuk konsep dan jawabannya sama ya nggak masalah. Jadi nggak maksain, ya tidak memaksakan siswa. Kita ngajarinnya kalau mau ke Serang lewat Anyer gitu. Jadi pokoknya nggak boleh siswa kalau mau ke Serang lewat pada Rincang gitu. Tidak seperti itu. Jadi silakan, karena banyak jalan menuju Serang. Kalian mau lewat pada Rincang boleh, mau lewat Anyer boleh, lewat LS juga silahkan gitu. Selama tujuannya memang ke Serang dan tidak melenceng dari konsep. Kita kasih applause buat Gunovi. Gunovi pun diam-diam sudah melakukan nih ya pembelajaran yang berdiferensiasi, tidak memposisikan diri sebagai penghukum ya ketika ada siswa yang punya cara beda menyelesaikan soal-soalnya. Karena banyak cerita Gunovi, guru sangat marah pada saat siswa menjawab dengan benar jawabannya, tapi caranya salah, bukan seperti yang diajarkan. Nah ini ada beberapa guru yang cerita dari siswa ya di kelas saya itu sangat marah pada saat jawabannya sih benar, ketemu angkanya itu betul gitu ya, sesuai, tetapi langkah-langkahnya tidak seperti yang diajarkan. Karena kan mungkin anak ini tadi ya lihat di YouTube atau dia bimbel dan mungkin ada teknik yang berbeda seperti itu. Itu luar biasa pengertian. Bapak Ibu yang lain mungkin ada? Baik. Kalau nggak ada saya lagi. Ya silakan Bapak. Jadi ada pengalaman sekaligus juga hasil dari pertemuan dengan orang-orang yang pintar. Jadi latar belakang tadi diferensiasi siswa itu betul bahwa anak itu berbeda-beda bakat, minat, latar belakang dan situasi kondisi pada saat itu juga memberikan perbedaan. Bahkan tempat duduk itu juga hati-hati itu juga memberikan perbedaan. Bagaimana anak bisa menangkap. Ada hal yang diberikan semacam solusi praktis yang sifatnya umum nih, sifatnya umum. Yang pertama, kita sering terjebak pada tadi tidak mengindahkan pada pembelajaran pada pusatnya pada siswa, tapi pada dirinya, pada gurunya, sehingga siswa tidak terperhatikan kebutuhannya. Kebutuhannya yang pertama itu yang sangat vital pada saat pembelajaran adalah waktu. Karena masing-masing anak berbeda cara menangkapnya dengan kecepatan dan tadi sudah disampaikan. Yaitu seperti Bu Ima tadi, maaf ini untuk tingkatan otak saya ini cepat sekali. Iya, kemudian tidak ada jeda untuk melakukan sedimentasi. Untuk anak menyerap kemudian diundangkan itu perlu sekali. Diundangkan dalam otak, memori kita itu perlu jeda sehingga tidak tertumpuk dengan informasi baru. Nah, hal yang terlewat ini perlu disikapi oleh kita. Hal-hal penting jangan terus lewat terus, tapi diulang kembali pada momen-momen besar ini, pada kata-kata penting, pemahamannya itu diungkap kembali, jangan langsung lewat. Karena apa? Saatnya ada anak itu, aduh tadi apa ya, nah itu terjawab dengan kita mengulang. Waktu tadi ada waktu jeda untuk melakukan penerapan anak, terus diperhatikan betul. Kemudian pengulangan pada poin-poin penting. Kalau dalam bahasa penyusunan buku itu ada namanya glosar, kata-kata penting. Itu ditekankan kembali di situ dalam waktu yang asik dimanfaatkan sehingga pada saat anak memungkinkan untuk memancing bertanya dan dari situ. Kemudian yang ketiga, kita harus nyadari betul, karena ini pengalaman pribadi juga, bahwa pada saat diterangkan itu enggak mungkin yang tertangkap yang umumnya, tapi begitu dia mampu mengulang kembali dalam membaca, kemudian mencari referensi yang sesuai dengan materi yang diajarkan gurunya, itu dia mengerti
bahkan bisa lebih hebat dari anak yang tadi mengerti di kelas. Kenapa? Penguatannya. Makanya yang namanya tugas terstruktur itu penting sekali. Tugas yang terencana oleh guru untuk menguatkan materi yang disampaikan. Lebih dari jauh itu adalah kegiatan mandiri tidak terstruktur, yaitu pengembangan dari esensial materi. Kan materi ada 3 macam: materi esensial, materi non esensial, dan materi pengembangan. Materi esensial dan non esensial itu ada di tatap muka dan tugas terstruktur. Kakak kegiatan mandiri tidak terstruktur itu di pengembangan. Kemudian dalam pelatihan ini mungkin yang eksak terutama nanti ada 3 langkah untuk membuat anak itu betul terampil. Pertama, melatih soal yang sama, entah yang dibaca, entah yang diberikan oleh guru, entah yang dia dapat dari sumber lain. Juga kalau itu udah dipahami, dikerjakan lagi tuh soal itu. Baru kemudian masuk ke langkah kedua, latih soal yang sejenis. Kalau dalam matematik yang beda-beda angka, tapi ceritanya sama. Dari mana itu juga ada 2 langkah. 1, soal yang memiliki jawaban, ada kuncinya sehingga dia tidak kesasar, dan yang udah lepas, yang dia sendiri sudah bisa menyeleksi, mengoreksi bahwa saya benar atau salah. Itu kedua. Kemudian yang ketiga adalah latih soal yang sesuai, entah yang diaplikasikan ke materi lain, ke kehidupan sehari-hari, ke cerita-cerita teknologi yang sekarang. Latih soal sama, latih soal sejenis, latih soal yang sesuai. Nah, ini Bapak Ibu yang secara teori maupun yang pernah saya alami. Kalau ini teratasi, juara 1 itu susah, tapi itu salah. Gitu. Ke anak susah, tapi jangan diomong ke orang. Itu untuk dirimu sendiri. Juara 1 itu susah, tapi tidak untuk kamu. Tidak untuk saya. Bisa. Jadi kemampuan menyerap di saat kita ini, kita jangan terlalu banyak berharap. Terus terang, sepandai-pandainya anak itu tetap aja ada yang lewat. Materi yang kita ajarkan itu nggak akan 100% gitu. Kita harus sadari betul. Maka kuatkan dengan berikan waktu, jeda waktu, penguatan pada materi kata-kata penting, diulang materinya dengan cara yang asik lah kita. Tidak mengatakan anak itu jadi bodoh dengan cara itu, tidak, justru itu. Kemudian tadi berikan tugas-tugas yang menguatkan terhadap materi yang disampaikan, dan juga pada saat kalau dalam literasi biasakan anak untuk bisa merangkum dirinya sendiri, bukan yang toh rangkuman, tapi yang dibaca, sehingga apa yang dibaca itu tidak kata per kata, tapi per kalimat. Karena kalau per kalimat kan ada makna dari setiap kata itu sendiri. Jadi karena anak kan baca itu kata per kata, tapi per kontekstual. Itu baru. Ini jarang dimiliki oleh anak-anak yang seperti ini. Jadi seakan-akan cukup apa yang disampaikan guru. Guru juga begitu. Kamu udah saya ajarkan, kenapa kamu nggak ngerti? Wah, nggak cukup itu nggak cukup. Iya, Bapak Ibu, terima kasih sekali, dan Bu Ima hebat banget nih cara menyampaikannya. Tapi sayangnya muridnya nggak jembleng. Padahal udah bagus banget meranginya ini. Bilang gitu udah bagus sekali Bu. Terima kasih Bapak, luar biasa ini memberikan masukan ya. Belajar dari yang lebih senior memang selalu melahirkan inspirasi baru Bapak Ibu. Oke.
Oke, Bapak Ibu, menjelang akhir sesi kita, saya mau mengajak Bapak Ibu merefleksi ya. Dengan metode 4F Bapak Ibu bercerita tentang peristiwa selama Bapak Ibu mengikuti sesi ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu menceritakan perasaan yang Bapak Ibu rasakan saat mengikuti sesi ini. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang Bapak Ibu temukan, pembelajaran ya, finding apa yang Bapak Ibu temukan, pembelajaran apa yang didapat selama mengikuti sesi ini. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan penerapan future ya, tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah sesi ini. Silakan Bapak Ibu. Saya berikan Bapak Ibu waktu 5 menit mungkin ya untuk menuliskan refleksi ini. Silakan Bapak Ibu di lembar yang sudah tersedia. Pak Nugroho, silakan nanti tulis nama ya.
80 gitu kan gitu ya? Iya. Ya gitu jadinya. Gimana dari kita hari ini Bapak Ibu? Kita belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga refleksi. Itu kalau soalnya multiplication insya Allah di atas 90 Bisa ya. jawab ya. Tapi kalau esai, aduh, di bawah 20. Apa itu? Daya ingat itu, kemampuan daya ingat yang disampaikan tadi. Ini membuat ingatan kita tajam gitu ini serius. Ya, silakan sambil diminum, sambil dicemil boleh. Bu, serius ini membuat itu kamera jadi jelas ya. Gak ada remedial pembuat tenang aja. Kalau dulu saya kalau ngajar anak-anak yang ditanya bukan nilai, Pak ada remedial nggak? Jadi yakin gagalnya gitu. Bapak Ibu, kegiatan guru penggerak angkatan 11 sudah dibuka pembukaannya. Ada daftar gitu. Yang merasa muda, Mungkin Bu Novi, Bu Rohina, Pinggir ya, kalau Susi, misalnya Bu udah Dewi. Bu Anda mau mendaftar. Kalau Pak Nugroho support saja ya Pak ya. ada doa. Saya sarankan jangan. Baik Bapak Ibu, nanti lembar refleksi Bapak Ibu boleh dikumpulkan kepada saya. Mungkin karena waktu juga Bapak Ibu, kita akan tutup dan setelah ini kita boleh santai-santai Bapak Ibu ya, sambil ngobrol-ngobrol. Saya tutup dulu sesi ini ya Bapak Ibu ya. Berarti ini nanti. Nanti boleh ya, atau nanti sebentar lagi juga diselesaikan juga kalau gitu. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan moto guru penggerak Bapak Ibu ya. Moto guru penggerak adalah bergerak, tergerak, menggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Ada di Pak Nugroho ini kan? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bersama-sama dengan saya untuk sama-sama belajar Bapak Ibu di sesi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa manfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau pemaparan saya yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, selamat sore anak-anak. Sore. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, ya. Udah sore, tapi kita akan melakukan sesuatu sore ini, ya. Masih terus semangat ya? Masih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Berarti semuanya adalah anak-anak yang rajin ya. Oke, anak-anak, sore hari ini kita akan melakukan satu aktivitas. Nama aktivitasnya adalah membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira nih, adakah yang mau berpendapat atau kira-kira tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang mau berpendapat? Atau mungkin pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Ya, anak-anak mungkin belum ya, belum pernah mendengar. Anak-anak, yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh kelas ini dan juga nanti akan dijalankan bersama-sama. Kita akan membuat itu. Oke, setuju ya? Kita akan membuat itu ya. Kira-kira penting nggak sih membuat keyakinan kelas? Penting. Oke, mengapa itu penting? Ada yang mau berpendapat? Karena itu baik. Ya, karena itu baik. Oke, anak-anak, teknisnya seperti apa? Ya, jadi keyakinan kelas ini tadi seperti Ibu sampaikan ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama di kelas ini antara
Ibu sebagai guru dan kalian sebagai siswa. Dan nanti keyakinan kelas itu kita sepakati dan kita laksanakan bersama-sama. Oke, sekarang Bu Ima minta kamu berpikir nih ya, silakan dalam waktu sekian menit, silakan pikirkan satu nilai kebajikan yang ingin aku terapkan di kelasku. Atau mungkin bahasa lainnya, aku ingin kelasku ini ada dalam kondisi seperti apa sih? Nah, silakan bayangkan itu dulu. Oke, Ibu beri waktu, silakan. Mau ditulis boleh ya, mau dipikirkan juga boleh. Nanti setelah ini Ibu akan meminta kalian untuk maju satu-satu mengisi papan tulis yang sebelah sini dengan ide-ide nilai kebajikan yang kalian inginkan diterapkan di kelas ini. Ibu punya banyak spidol, silakan nanti masing-masing menuliskan. Kalau ternyata nilainya sama, oh berarti sudah ada yang menuliskan, oh berarti sudah tidak perlu dituliskan lah. Oke, ada yang mau mulai? Ah, oke, silakan. Ini pulpennya. Silakan, ya. Yang lain boleh menyimak, kalau ternyata nilai-nilainya sama, oh berarti aku tidak perlu maju ke depan. Oke, 1, buang sampah pada tempatnya. Oke, ada lagi yang lain? Tentram di kelas dan jangan berisi. Oke. Ada ide yang lain? Berbicara dengan baik atau dihapus ya. Ya, berbicara dengan baik. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tambahan? Apa? Ada yang bilang uang kas apa itu? Ya. Apa silakan tuliskan. Bayar uang kas. Apa itu tadi? Rajin melaksanakan piket. Rajin melaksanakan piket sudah ada ya? Ya. Nah, ini silakan tuliskan. Membayar uang kas. Silakan dicermati yang tuliskan temanmu. Kalau ada yang ingin ditambahkan, silakan jangan sungkan. Ada lagi? Sepakat dengan ini? Atau ada tambahan? Ada lagi, silakan. Tidak membuli teman. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Menghargai pendapat orang lain. Oke, silakan dicermati. Siapa tahu masih ada tambahan. Oke, kita lihat sama-sama ya. 1, buang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Tentram di kelas dan jangan berisik. Setuju? Setuju. Oke. 3, berbicara dengan baik. Setuju? Setuju. 4, melaksanakan piket. Piket apa ini? Piket kelas ya. Kita tambahkan kelas ya. Melaksanakan piket kelas. 5, menyimak saat ada
presentasi. Berarti bisa teman, bisa juga guru. Ya. Oke, yang keenam, membayar uang kas. Sepakat? Sepakat. Masih ada yang susah bayar uang kas? Masih. Oke, yang ketujuh, tidak berkata kasar. Setuju? Setuju. 8, tidak membuli teman. Setuju. 9, menghargai pendapat orang lain. Setuju. Oke, dari 9 ini tampaknya masih ada kata-kata yang menggunakan kata jangan. Nah, mari sama-sama kita ubah kalimat keyakinan kelasnya menjadi positif, lebih positif ya. Oke, kita lihat lagi yang dari nomor 1. Buang sampah pada tempatnya. Sudah positif? Sudah. Tentram di kelas dan jangan berisik. Belum. Bagian mana yang mau diubah? Berarti tentram di kelas dan tidak berisik. Tentram di kelas dan tetap tenang. Oke, dan tetap tenang. Berbicara dengan baik sudah positif ya. Melaksanakan piket kelas sudah positif. Menyimak saat ada yang presentasi sudah positif. Membayar uang kas sudah. Tidak berkata kasar. Bahasa lainnya kira-kira apa yang lebih positif? Berkata-kata dengan baik. Yang ke-8, tidak membuli teman. Kira-kira pernyataannya ini masih negatif. Kira-kira positif seperti apa? Tidak membuli teman. Dilarang masih negatif. Artinya apa? Menyayangi teman. Menyayangi atau mungkin bersikap baik ya. Menyayangi dan bersikap baik kepada teman. Yang ke-9, menghargai pendapat orang lain. Oke. Keyakinan kelas 12 bahasa. Oke, Ibu akan review kembali. Silakan teman-teman, anak-anak semua bisa cek apakah sudah tepat atau ada yang mau ditambahkan. 1, buang sampah pada tempatnya. 2, tentram di kelas dan tetap tenang. 3, berbicara dengan baik. 4, melaksanakan piket kelas. 5, menyimak saat ada yang presentasi. 6, membayar uang kas. 7, berkata-kata dengan baik. 8, menyayangi dan bersikap baik kepada teman. 9, menghargai pendapat orang lain. Adakah yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup? Cukup ya? Oke, nanti ini silakan difoto oleh sekretaris kelas. Nah, silakan nanti difoto dan dibuatkan print out-nya. Nanti ditempel di depan sehingga setiap hari kita melihat dan kita mengingat itu dan mempraktekkannya. Oke, itu tugas dari sekretaris ya. Bisa ya nanti ya? Oke, silakan dilakukan. Oke, anak-anak, demikianlah acara kita hari ini, sesi kita hari ini. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Ya, ada 9 keyakinan kelas 12 bahasa. Mari karena ini dari kalian, oleh kalian, mari juga sepakati dan laksanakan bersama-sama. Setuju ya? Setuju. Oke, untuk daftar hadir pertemuan hari ini dan juga umpan balik kegiatan kita pada sore hari ini, Ibu sudah kirimkan linknya di grup kelas ya. Nanti silakan diisi dan semuanya wajib mengisi. Oke, sekian dari Ibu hari ini. Anak-anak, sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan? Cukup? Siapa yang mau mentaati dan melaksanakan keyakinan kelas hari boleh angkat tangannya? Yang mau? Yang mau? Nah, masih ada setengah tiang. Apakah masih ragu-ragu? Mau semua ya? Oke, kasih tahu sama sebelahnya. Mari kita sepakati keyakinan kelas. Oke, anak-anak, demikian dari Ibu hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya.